Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Salam sehat untuk kita semuanya. Tentunya saya kira anak-anak sudah membaca, mempelajari materi yang Bapak sampaikan tentang protista. Untuk itu mari kita lanjutkan untuk memperdalam materi protista akan saya sampaikan melalui PPT ini. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai bahwa di bab terakhir dari semester 1 ini tentang protista. Nanti kita akan pelajari ada macam-macam protista. Tentunya kita telah mempelajari ada monera ya, yang sudah kita pelajari, sangat berbeda dengan protista. Karena pada protista ini ada bermacam-macam contoh dari protista ini. Ada nanti protista yang mirip jamur, ya, ada protista yang mirip hewan, dan ada protista yang mirip tumbuhan. Tentunya karena mirip, protista ini bukan jamur, protista ini bukan hewan, dan protista ini bukan tumbuhan. Oleh sebab itu, kita akan bahas lebih dalam tentang ciri-ciri protista. Yang pertama, protista itu adalah makhluk hidup yang sudah selnya eukariotik. Berbeda dengan pada monera, yaitu masih prokariotik. Kalau pada prokariotik belum punya inti, dinding inti, tapi kalau eukariotik ini tentunya selnya sudah lebih sempurna, memiliki dinding inti. Yang kedua, makhluk ini ada yang satu sel, unisel, dan ada yang terdiri dari banyak sel, multiseluler. Kemudian, walaupun sudah multisel, namun protista ini belum memiliki jaringan yang sebenarnya. Tentunya anak-anak tahu dengan struktur susunan jaringan yang terdiri dari sel yang sama akan menyusun bentuk yang memiliki fungsi tertentu. Namun pada protista belum memiliki jaringan yang sesungguhnya. Nah, protista ini terdiri dari ada yang protista mirip jamur, protista yang mirip tumbuhan, dan protista yang mirip hewan. Protista yang mirip jamur nanti terdiri dari ada jamur lendir, Myxomycotina, dan jamur air, Oommycotina. Sedangkan pada protista yang mirip tumbuhan terdiri dari alga, yaitu ganggang, terdiri dari ganggang hijau, Chlorophyta, ada ganggang keemasan, Chrysophyta, ada ganggang coklat, Phaeophyta, dan ada ganggang merah, Rhodophyta. Sedangkan pada protista yang mirip hewan, yaitu protozoa, ini nanti akan diklasifikasikan berdasarkan alat gerak. Ada Rhizopoda, ada Flagellata, ada Ciliata, dan ada Sporozoa. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mempelajari pada ciri-ciri protista yang menyerupai jamur, protista yang menyerupai hewan, dan protista yang menyerupai tumbuhan. Kita mulai dari protista yang menyerupai jamur. Yang pertama adalah jamur air. Tentunya namanya jamur air. Ini adalah hidupnya di air, ya. Ini adalah Oommycotina. Jamur ini berada di air yang sering membuat penyakit pada gangguan pada ikan. Dan ini menjadi parasit pada ikan, ini jamur air. Kemudian juga ada jamur air yang menempel pada anggur. Tentunya anak-anak pernah melihat anggur yang seperti ini udah bercak-bercak putih, ya, kemudian berair, membusuk. Ini adalah disebabkan oleh adanya Plasmopora viticola, yaitu tipe jamur air. Berikutnya adalah jamur lendir, ya, ini yang merupakan plasma, bentuknya plasmodium. Jamur lendir ini kita akan melihat anak-anak
Ini adalah jamur lendir yang fase dewasa, tubuh buahnya seperti ini. Jamur lendir akan menghasilkan spora, kemudian spora ini akan tumbuh membelah secara mitosis, yaitu menjadi dua dengan bagian yang sama sifatnya. Nah, pada pembelahan sel ini terus-menerus secara mitosis dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Kemudian membentuk agregasi gumpalan, dan inilah di gumpalan ini dia berkembang menjadi amoeboid, ya, karena bisa bergerak seperti amoeba menggunakan kaki-kaki semuanya. Nah, jadi pada fase ini dinamakan pada menjadi amoeboid atau pada plasmodium, ya, bentuk plasma. Kemudian berkembang, tumbuh terus, ya, ini dengan saat makanan amoeboid ini mengelompok menjadi satu agregat yang berlendir. Tumbuh, agregat berlendir ini berkembang menjadi struktur yang mengandung spora. Kemudian ini akan bermigrasi, ada dua jalur dengan dua cara, ada yang berbentuk seperti ini, yang ujungnya nanti sudah menghasilkan spora. Kemudian ada juga menggunakan jalur yang tampak seperti pertumbuhan dari plasmodiumnya. Dia akan tumbuh dan bertunas. Setelah bertunas, dia akan tumbuh menjadi tubuh buah yang matang. Tubuh buah yang matang ini akan kembali menghasilkan spora. Pada intinya, pada jamur lendir ini bentuknya dalam fase plasmodium lendir ini, dia bisa bergerak secara amoeboid. Nah, berikutnya adalah protista yang menyerupai hewan. Ini adalah protozoa. Nah, protozoa ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Ada yang bergerak dengan kaki yang berbentuk seperti akar tumbuhan. Rhizo itu artinya akar, poda itu kaki. Namun demikian, pada protista ini sebetulnya adalah bergeraknya menggunakan kaki semu. Mengapa dikatakan kaki semu? Anda lihat bahwa ini adalah amoeba, bahwa pada amoeba ini dia bisa bergerak dengan perubahan plasma dari sel ke gel, dari cair ke padat, dari cair ke padat, atau sebaliknya padat ke cair. Ketika mau membentuk kaki semu, maka akan terjadi dari gel ke sol, dari padat ke cair. Demikian juga kalau mau menarik kakinya dari sol ke gel, sehingga dia bergerak menggunakan permukaan tubuh yang seperti kaki. Ini dikatakan kaki semu karena bentuknya bisa dipandang seperti akar, maka juga dikatakan seperti akar tumbuhan atau rhizopoda. Nah, contohnya adalah amoeba. Kemudian ada juga contohnya adalah diflugia. Nah, amoeba, diflugia, dan ada juga contohnya foraminifera. Ini yang nanti pada fosilnya kerangkanya bisa menjadi petunjuk pertambangan. Tentunya anak-anak bisa baca contoh-contoh dari rhizopoda dan manfaatnya. Nah, pada pseudopoda amoeba, anak bisa lihat bahwa ketika ada makanan, bagaimana cara fagositas atau memakan dengan cara fagosit ini, yaitu dengan adanya makanan, maka permukaan tubuhnya yang bisa membentuk dari gel kesol, kaki semu terbentuk, dan kaki ini mengelilingi makanan, maka terjadilah makanan ini bisa masuk ke dalam tubuh secara fagosit, jadi tidak melalui mulut. Kemudian rhizopoda ini, ya, ada contohnya, misalnya adalah radiolaria. Radiolaria ini, ya, fosilnya bisa menjadi tanah globigerina, bisa menjadi alat penggosok, bahkan untuk bahan peledak. Sedangkan foraminifera ini bisa fosilnya menjadi petunjuk minyak bumi. Berikutnya adalah protista yang bergerak dengan silia atau dinamakan ciliata. Ada juga yang mengatakan infusoria. Sedangkan pada pada rhizopoda ada juga yang mengatakan sarkodina. Nah, kita pakai satu istilah saja, yaitu pakai ciliata,
Kalau tadi adalah rhizopoda. Ciliata bergerak dengan silia, yaitu rambut getar. Kita lihat bentuknya pada rambut getar ini bahwa silia-silia yang ada pada permukaan tubuhnya membantu pergerakan. Ya, kemudian ini juga memiliki silia semuanya. Yang bersilia ini jenisnya ada paramecium, ini yang paling banyak. Kemudian ada vorticella yang berbentuk seperti trompet, sedangkan stentor cenderung seperti lonceng. Nah, kalau paramecium ini bergerak mobile, bisa gerak bebas, sedangkan pada vorticella dan stentor ini menempel atau sesil. Nah, kita akan lihat bagian-bagian dari paramecium. Kita lihat pada bagiannya ini anak-anak, bahwa pada paramecium pada bagian luar terdiri dari silia, ini untuk pergerakannya. Kemudian di dalamnya ada plasma, yang di luar namanya ektoplasma dan di dalam namanya endoplasma. Kemudian di plasma ini ada juga semacam benang yang bisa menjulur keluar yang lebih panjang, dinamakan trikokis. Ini bisa untuk mengantisipasi pertahanan tubuh ketika diserang. Nah, kemudian alat-alat lain, anak-anak di sini bahwa paramecium memiliki corong mulut. Mulut dilanjutkan pada sitofaring, yaitu kerongkongan yang bersambung. Dan di sitofaring ini nanti ada vakula makanan, jadi ketika makan, makanan akan masuk di vakula makanan. Nah, kemudian ada vakula kontraktil yang fungsinya sebagai osmoregulator untuk nanti mengedarkan seluruh cairan yang ada di dalam tubuh paramecium. Kemudian inti, pada paramecium memiliki dua inti, mikronukleus inti yang kecil dan makronukleus inti yang besar. Nah, nanti kita akan bahas inti ini berkaitan dengan reproduksi dari paramecium. Nah, bagaimana pencernaan paramecium? Tadi udah kita lihat bagiannya. Jadi ketika ada makanan yang akan masuk melalui mulut, ya, makanan akan ditangkap oleh sitoparing, bahkan sitoparing ini bisa seperti tangan menangkap makanan, dimasukkan dan akan masuk di vakula. Nah, di vakula ini akan mengalami pencernaan intrasel di dalam tubuh dengan enzim pencernaan. Vakula ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya pencernaan akan dikeluarkan melalui pori-pori. Jadi pada paramecium belum memiliki sistem pencernaan dengan salurannya. Demikian juga sistem pengeluarannya. Jadi pada saat memakan dengan mengeluarkan ini masih sangat sederhana. Berikutnya, bagaimana paramecium melakukan reproduksi seksualnya dengan namanya konjugasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa paramecium ini juga bisa membelah secara biner dari satu menjadi dua. Namun demikian yang kita bahas kali ini adalah konjugasinya, karena perlu kita perhatikan bagaimana paramecium di dalam melakukan konjugasi. Ada paramecium A dan paramecium B, masing-masing memiliki mikro dan makronukleus. Kita lihat di sini, mikronukleus akan membelah ya menjadi 4 secara mitosis. Nah, nanti dari 4 ini 3 mengalami degenerasi sehingga tinggal 1. 3 mengalami degenerasi tinggal 1. Nah, sedangkan makronukleus tetap. Kemudian dari 1 mikronukleus yang tetap tadi melakukan mitosis. Mitosis ya tentunya menghasilkan 2 sel. 2 sel dari mikronukleus, namun ini ukurannya walaupun mikro gamet ini mikronukleus ini ukurannya tidak sama, satu lebih besar dari yang lain, ini juga sama. Nah, setelah memiliki 2 sel mikronukleus yang ukurannya tidak sama, terjadilah pertukaran, saling menukar mikro ke yang makro, dari paramecium A ke yang B dan sebaliknya dari B yang ke A. Oleh sebab itu, setelah terjadi peleburan mikro, terjadilah inti yang diploid. Nah, inti yang diploid ini akan melakukan pembelahan
mitosis 3 kali sehingga menjadi 8 inti. Nah, 8 inti ini yang 3 lenyap. Berarti tinggal berapa anak-anak? Ya, tinggal 5. Nah, yang 5 itu 4 akan bergabung menjadi makronukleus yang besar dan 1 tetap menjadi mikronukleus. Jadi akhirnya dari paramecium ini setelah memiliki makronukleus dan 1 mikronukleus, paramecium yang konjugasi memisahkan diri. Dan masing-masing setelah itu melakukan pembelahan mitosis 2 kali. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4. Berarti ini menghasilkan 4 paramecium baru dan ini juga menghasilkan 4 paramecium baru. Jadi setiap konjugasi menghasilkan berapa paramecium anak-anak? Oke, 8 paramecium. Oke, kita lanjutkan yaitu pada flagellata, yaitu protista yang bergerak menggunakan flagel. Ini juga dikatakan mastikopora, ya bergerak dengan mastiknya. Namun kita pakai satu istilah yaitu flagellata, flagellum artinya bulu cambuk. Kita lihat misalnya Trypanosoma. Trypanosoma ini punya flagel dan ini dia menyerang sel darah merah. Dan nanti kita lihat macam-macamnya karena ini cukup bahaya yang harus kita ketahui dan harus kita antisipasi. Demikian juga ada Trichomonas yang memiliki flagel. Trichomonas ini juga ada yang menyebabkan Trichomonas vaginalis misalnya bisa membuat keputihan pada wanita. Baik anak-anak, kita lanjutkan flagellata pada manusia yang tadi saya sampaikan. Kita lihat ada Trypanosoma lewensi, ini pada tikus ya, melalui perantaranya kutu tikus. Dan ada Trypanosoma evansi, menggunakan perantaranya adalah lalat tabanus, ini menyerang ternak, membuat penyakit surah atau malas. Kemudian ada Trypanosoma brucei, ini menggunakan perantara lalat CC pada binatang ternak, ini bisa mengakibatkan penyakit Nagano. Dan ada juga Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense pada gambiense dan rhodesiense ini memiliki perantara yang berbeda walaupun sama-sama pada lalat Glossina palpalis dan yang satunya Glossina mursitan. Ini menyerang pada manusia, namun penyakitnya sama, jadi jin ini membuat penyakit tidur pada manusia, jadi kelihatan kita ngantuk terus. Kemudian ada Trypanosoma cruzi, ini menyerang pada anak-anak, ini bisa membuat penyakit cagas ya, semacam anemia pada anak-anak. Dan ada juga Giardia lambita, ini pada manusia menyebabkan disentri. Itulah sebagian contoh flagellata, yang lain bisa dibaca pada buku, sumber buku yang lain. Kemudian kita lanjutkan pada flagella sporozoa, yaitu protista yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya ini adalah toxoplasma. Saya kira anak-anak pernah mendengar toxoplasma ini juga cukup bahaya, terutama pada wanita hamil yang sangat bisa mengganggu terhadap kehamilan, bisa mengakibatkan keguguran, bahkan cacat pada bayi. Demikian juga ada juga plasmodium yang menyerang sel darah merah, dan inilah yang akan membuat penyakit malaria yang akan dibawakan oleh nyamuk ya, sehingga kita pada Anopheles betina yang nanti kita akan bahas bagaimana reproduksinya. Toxoplasma memang bisa dibawa pada usus kucing, pada bulu kucing, pada burung, ya makanya harus hati-hati untuk menjaga kebersihan hewan-hewan itu. Nah, ini adalah plasmodium pada darah manusia. Kita lihat adalah bagaimana malaria dalam tubuh manusia. Ada 2 tahap, yaitu dalam tubuh nyamuk dan dalam tubuh manusia. Dalam tubuh nyamuk, sekali lagi nyamuk ini hanya sebagai perantara, sebagai inang, sebagai hospes, intermediate, sebagai perantara saja. Nah, di dalam tubuh nyamuk ini
ada sporozoid yang siap ditusukkan pada tubuh manusia. Ketika nyamuk menusuk manusia, kalau orang mengatakan menggigit, sebetulnya tipe mulut nyamuk adalah menusuk dan mengisap. Nah, ketika menusuk, sporozoid akan masuk dalam tubuh, kemudian bersarang di hati. Ini yang dinamakan fase ekstra eritrositer, jadi belum masuk ke dalam darah. Maka sporozoid akan berkembang jadi merozoid dalam hati dan akhirnya menembus keluar merozoid ini. Setelah merozoid keluar, maka merozoid ini mengadakan pembelahan secara vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Jadi sporozoid ini, merozoid ini berkembang membelah vegetatif, membentuk tropozoid. Dan sebagian dari merozoid ini nanti akan ada membentuk gametosit, yaitu membentuk sel kelamin. Nah, pada sporulasi ini, pembelahan ini dinamakan sporulasi. Ketika sporulasi, maka trombosit ini yang membuat sel darah menjadi pecah sehingga terjadi demam. Ada beberapa tipe malaria, memang ada beberapa hal yang menentukan jenis sporulasinya. Maka ada jenis malarianya itu ada jenis malaria tropicana, tertiana, dan quartana. Tertiana ini anak-anak yang membahayakan karena akan terjadi selama tidak menentu, mungkin 1-24 jam. Sedangkan yang quartana 2 kali 24 jam, 48 jam sekali akan melakukan pembelahan sehingga demam. Sedangkan yang quartana 3 kali 24 jam sehingga 72 jam akan demam. Malah di sini ada tipe malarianya yang berbeda-beda, ada falciparum, vivax, dan malaria. Ya, sehingga itu plasmodiumnya dan malarianya tadi adalah ada tropicana, tertiana, dan quartana. Kemudian setelah membelah ini, gamet ini akan diserap kembali karena tipe nyamuk mulutnya adalah menusuk dan mengisap. Setelah dihisap, maka mikrogamet dan makrogamet akan melebur, dia jadi oocista. Jadi di sini dia akan menjadi ookinet, dia akan menjadi sigot akan berkembang menjadi ookinet. Ookinet ini nanti di usus akan membentuk dinding tebal menjadi ookista. Ookista kelenjar ludah membentuk sporozoid lagi dan siap untuk menularkan kepada manusia yang lainnya. Maka hati-hati dengan adanya nyamuk Anopheles betina. Nah, kenapa hanya betina? Nah, tentunya ini yang jantan memang tipe mulutnya tidak untuk menghisap darah, tapi untuk tumbuhan. Berikutnya anak-anak kita lihat tadi, kita pertajam dengan diagram ini. Ada 2 tempat ya yang kita perlu pelajari, yaitu pada tubuh manusia dan pada tubuh nyamuk. Tadi sudah saya singgung, ketika nyamuk menusuk pada manusia, sporozoid masuk menyerang dalam hati. Di hati dia berkembang keluar membentuk merozoid. Dan merozoid ini melakukan sporulasi, dia membelah, dia reproduksi. Ada yang tidak menentu, tropika tipenya, tertiana 48 jam dia bisa melakukan sporulasi, sedangkan yang quartana 72 jam. Nah, kalau marahnya adalah ada falciparum, ada vivax, dan malaria. Ini tergantung tadi jenisnya. Nah, setelah sporulasi, maka merozoid ini yang tadi membentuk tropozoid, ada juga yang merozoid ini membentuk gamet. Yang kecil namanya mikrogamet, yang besar makrogamet. Mikro dan makro diserap oleh nyamuk, masuk dalam tubuh, dia menjadi sigot.
sigot menjadi ookinet, ookinet akan masuk di usus nyamuk membentuk ookista, ookista ke kelenjar ludah menjadi sporozoid dan siap untuk menusuk manusia yang lain lagi. Nah, berikutnya kita bahas tentang protista yang mirip tumbuhan, yaitu ganggang atau alga. Ini saya ambil ketika saya survei di Pantai Karbiak Pangandaran. Ternyata di pantai sana sangat melimpah rumput laut atau alga. Kita pelajari jenis-jenisnya. Nah, protista yang mirip tumbuhan ini anak-anak ada macam-macam. Ya, kita lihat yang pertama ada jenis chlorella. Ini adalah pada alga hijau yang bisa ini uniseluler, berarti satu sel bisa menghasilkan PST, protein sel tunggal. Ada produk yang namanya Sunflorella. Ini merupakan makanan suplemen yang cukup mahal. Kemudian ada juga Volvox globator. Ini adalah juga unisel tapi hidupnya berkoloni, jadi ini bergerombol. Ini adalah Volvox. Kemudian ada Spirogyra, tentunya anak-anak sering melihat, cuman tidak mengamati. Insya Allah nanti ketika pandemi selesai kita akan lihat dengan mikroskop, yaitu Spirogyra ini ganggang hijau yang ada di akuarium yang sering menempel untuk makanan ikan atau di kolam yang berbentuk benang. Kalau benang ini diambil, ternyata dengan mikroskop tampak jelas bentuk plastidanya berbentuk seperti spiral. Ya, ini adalah bentuk plastidanya. Kemudian ada juga yang berbentuk lembaran atau berbentuk semacam sapu tangan. Ini dinamakan ulva. Tadi yang di Pantai Pangandaran itu bentuknya sangat banyak yang berbentuk ulva ini. Kemudian bagaimana reproduksi baik aseksual maupun seksual pada ganggang. Ini contohnya adalah pada Chlamydomonas. Anak-anak pada Chlamydomonas ini memang dikatakan tumbuhan, dia punya flagel nanti, tapi dikatakan hewan dia juga punya klorofil. Maka makhluk hidup seperti ini dinamakan makhluk hidup yang bisa hidup secara holozoik karena dia heterotrof, bisa mengambil makanan, tapi bisa holopitik seperti tumbuhan, dia bisa melakukan fotosintesa. Baik, kita mulai dari bagaimana perkembangbiakan dari alga Chlamydomonas ini. Ya, kita mulai bahwa pada tahap yang diploid, hasil penyatuan peleburan, ya kita mulai dia akan menjadi berkembang menjadi sigospora yang diploid. Sigospora yang diploid ini mengalami meiosis. Meiosis fungsinya adalah mengurangi reduksi kromosomnya. Jadi yang diploid jadi haploid. Di sini ada yang sel haploid plus dan ada sel haploid yang min. Yang plus dan min mengadakan reproduksi aseksual, membelah diri. Yang min menghasilkan Chlamydomonas baru yang min, sedangkan yang plus juga menghasilkan Chlamydomonas yang plus. Nah, yang plus dengan yang min bisa melakukan perkawinan. Terjadi peleburan di sini. Terjadi plasmogami dan karyogami, peleburan plasma dan peleburan inti. Dan akhirnya setelah terjadi peleburan itu, maka terjadi penyatuan. Nah, di sini anak bisa lihat flagelnya yang semula yang fase haploid flagelnya 2 masing-masing, di sini menjadi zoosporanya ini menjadi 4. Ya, ini adalah fase diploid dan terus seperti itu. Nah, anak pada klasifikasi pada ganggang ada juga Eoclinophyta. Ini juga sama, Eoclinophyta ini juga bisa dikatakan sebagai hewan karena dia bisa holozoik tadi, mengambil makanan heterotrof, apalagi di sini juga punya flagel, bisa berpindah tempat, namun juga bisa holopitik seperti tumbuhan karena dia memiliki kloroplas. Nah, kloroplas ini karena menghasilkan klorofil bisa menghasilkan tepung,
Dan tepung ini bisa disimpan dalam bentuk polisakarida paramilon ini dan disimpan dalam sarung tepungnya pirenoid. Dan dia juga memiliki versikel semacam rangka untuk membentuk tubuhnya di bagian ujung ini. Nah, bagian lain yang perlu kita ketahui bahwa selain ada flagel untuk bergerak, ada bintik mata, ini bisa untuk bergerak ke arah cahaya karena ini bisa melakukan kemotaksis, yaitu pergerakan menuju fototaksis, pergerakan menuju cahaya. Kemudian ada flagel ini untuk melakukan gerakan. Nah, ini juga di sini ada vakula kontraktil, kemudian ada inti atau nukleus dan memiliki mitokondria untuk pernafasan sel. Nah, kita lanjutkan anak bahwa berikutnya adalah ganggang keemasan atau chrysophyta. Tentunya memang semua ganggang itu memiliki klorofil. Ya, klorofil. Namun untuk yang klorofil B nanti akan hanya dimiliki pada ganggang hijau, sehingga pada ganggang kemasan ini juga punya klorofil, ya klorofil A dan C. Dan juga yang membuat warna keemasan ada kuning, ya karotin dan xanthofil. Sehingga pada alga keemasan ini ada contohnya adalah pada navicula ini. Dia memiliki bentuk yaitu epiteka, tutup, dan hipoteka. Ini uniknya anak-anak bahwa contoh dari ganggang keemasan ini, chrysophyta ini, bisa berkembang biak dengan cara epiteka dengan hipoteka ini melakukan proses pergantian pembentukan, yaitu hipoteka, yaitu pada kotak membentuk tutup. Ketika kotak membentuk tutup, hipoteka membentuk epiteka, maka ukurannya semakin lama semakin kecil. Nah, ketika mencapai bentuk yang sudah sangat kecil, ya kecil yang sangat maksimal kecilnya, maka akan terjadi ledakan dan menghasilkan navicula yang baru. Ya, ini cara perkembangan alga keemasan chrysophyta. Contoh-contohnya bisa dilihat di buku, ya ini navicula sp. Dan ini juga bisa menjadi bahan peledak, ya. Ini tanah diatom juga bisa untuk kersik, ya, alga kersik ini. Nah, ini contoh-contohnya. Berikutnya adalah ganggang api atau pirophyta, ya, di flogellata. Ini juga ganggang yang pirophyta ini, ganggang api ini bisa membuat red light, ya, laut menjadi pasang merah. Ya, ini juga bisa laut bercahaya. Contohnya pada Noctiluca miliaris. Namun pada pasang merah ini beberapa alga mengeluarkan toksit atau racun yang berbahaya. Namun pada Noctiluca miliaris ini yang membuat laut bercahaya pada malam hari itu tidak menghasilkan racun. Nah, kita lanjutkan. Alga hijau, chlorophyta. Tadi saya sampaikan semua alga punya klorofil. Namun untuk yang klorofil B hanya dimiliki pada alga hijau. Ya, tentunya alga ini memiliki klorofil A dan B. Nah, macamnya banyak sekali pada alga hijau. Ada di ulotrik yang berbentuk benang. Ada helimeda berbentuk seperti cawan atau mangkok. Ada juga yang lain. Kemudian juga ada Chlamydomonas, ya. Tadi yang sempat kita bahas pada reproduksinya. Nah, ini ada Chlamydomonas. Kita bahas Chlamydomonas ini punya keunikan, ya. Chlamydomonas ini memiliki flagel tentunya. Anak-anak tahu flagel ini sebagai apa? Iya, alat gerak. Alat gerak ini menjadi tanda ini seperti hewan, ya. Namun yang paling pasti adalah dia bisa holozoik juga, bisa secara heterotrof, dia mengambil makanan dari perairan yang ada. Namun juga bisa hidup secara tumbuhan,
holobitik karena pada alga ini punya kloroplas, punya klorofil, ya, sehingga bisa fotosintesis menghasilkan gula disimpan dalam bentuk zat pati, ya. Pati ini dalam polisakarida nanti tersimpan, ya, disimpan di dalam tubuhnya. Ya, ini adalah struktur dari Chlamydomonas, ya. Jadi yang utama itu, dan dia bisa bergerak menuju cahaya. Dia punya stigma, ya. Dia punya vakula kontraktil untuk menggerakkan flagel ini. Dia punya mitokondria untuk pernafasan sel, dia punya inti, dan punya dinding untuk membentuk tubuhnya. Kita lanjutkan pada alga berikutnya adalah alga coklat, ya, Phaeophyta. Nah, ini memiliki warna coklat, ya, fukosantin. Ini yang membuat alga ini sangat terkenal penghasil algin, asam alginat, ya, untuk membuat kepekatan, bisa untuk lem biologi, untuk tekstil, untuk es krim, untuk kosmetika. Ini adalah pada ganggang coklat. Nah, contoh-contohnya juga bisa baca anak-anak pada buku yang lebih komplit. Ini ada sargasum, ya, ada makrosistis, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ganggang coklat. Kemudian yang terakhir pada alga adalah alga merah. Alga merah ini, ya, tentunya semua alga punya klorofil, ya. Alga ini ada pigmen yang dominan, yaitu ada vicobilin yang terdiri dari vicoritrin, yaitu yang berwarna merah, dan vicocyanin yang berwarna biru. Nah, alga ini terkenal sebagai sumber agar-agar. Ini ada ganggang merah yang berbentuk agar-agar ini, tentunya ini banyak dijumpai, ya, untuk Gelidium dan Eosoma. Ini adalah untuk sumber agar-agar. Nah, sehingga peranan protista dalam kehidupan manusia kita ambil yang penting-penting. Pertama, foraminifera tadi, pada protista yang mirip hewan yang dalam kelas Rhizopoda, contohnya adalah foraminifera. Cangkangnya bisa membentuk sebuah endapan fosil yang bisa menjadi petunjuk sumber daya minyak. Ada juga tanah globigerina yang terbentuk dari adanya radiolaria. Sedangkan Entamuba histolytica ini bisa menyebabkan disentri, ya. Ada juga Entamuba gingivalis yang bisa membuat kerusakan pada gigi misalnya. Kemudian pada alga hijau yang sangat terkenal penghasil PST yaitu chlorella. Ini sebagai suplemen makanan. Dan yang terakhir adalah Eosoma dan Gelidium, ini sebagai penghasil agar. Demikian anak-anak yang Bapak bisa sampaikan. Semoga materi ini nanti dipelajari untuk persiapan penilaian akhir semester, yang tentunya ini bab ini belum sempat Bapak berikan ulangan penilaian harian, kami gabungkan langsung di dalam penilaian semester. Semoga pada penilaian semester anak-anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dalam nilai biologi. Semoga nanti berguna mengantarkan pada cita-cita anak-anak semuanya. Dan semoga biologi ini juga bermanfaat, tidak sekedar untuk memperoleh nilai. Terima kasih, sekian anak-anak. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.